Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ila yaum anna an'amallahu alaina bi ni'amil hayah was-sihah wal fursah wal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ilaikal masir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Ayatul ukhra. Billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa ayatul ukhra. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanah mimma ta'udun. Sadaqallahu maulana al-azim. Maka adapun orang-orang yang berat timbang kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak sedekahnya, banyak ibadah-ibadahnya yang dilakukan di waktu atas dunia, wa huwa fi 'ishatir radiyah, maka itu akan mendapatkan kehidupan yang tentram nanti di akhirat. Wa amma man khafat mawazinuh, orang-orang yang sedikit ibadahnya, malas bersedekah, tidak mau berinfak, bahkan dosanya banyak, wa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, kenapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia juga akan melihat balasannya.
Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai hari ini masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kesempatan. Kalau kita hitung nikmat tersebut, kita tidak bisa menghitung secara keseluruhan. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, kalau seandainya kalian menghitung nikmat yang aku berikan, habis air laut untuk jadikan tinta, habis daun kayu dirimba seluruhnya, ranting-ranting jadikan pena, ditambah sebanyak itu lagi kata Allah Subhanahu wa taala, namun nikmat yang aku berikan tidak juga tertuliskan. Demikian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah demikian banyak nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita mau bersyukur, berterima kasih kepada pemberian Allah itu, akan ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semua manusia, semua kita di dunia ini menginginkan hidup tentram, hidup aman dan bahagia selama-lamanya, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jemaah Id rahimakumullah, kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di atas dunia ini, kebahagiaan, kesenangan, kekayaan dan sebagainya, cuma mungkin kita bisa menikmati paling tinggi 100 tahun. Itu sudah jarang kaum muslimin. Tetapi lain halnya dari kehidupan kita di akhirat. Seorang pun juga manusia tidak mau meminta celaka di akhirat ataupun sengsara, karena hidup di akhirat sangat lama, tidak berkesudahan. Perbandingannya kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di akhirat kelak dibandingkan dengan hidup yang paling lama 100 tahun ini, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'udun. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedangkan di akhirat kaum muslimin tidak ada kesudahannya. Untuk memperoleh bahagia tersebut, baik di dunia apalagi akhirat, hanya dengan memperbanyak amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Qari'ah, di mana telah disampaikan tadi, wa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak korbannya, dan ibadah-ibadah lain yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, nanti mereka itu kata Allah, fahuwa fi syati radiyah, orang itulah hanya yang bisa mendapat kehidupan yang diridai oleh Allah SWT, yang akan dimasukkan ke dalam surga. Maka adapun orang-orang yang sedikit ibadahnya, sedikit sedekahnya, padahal nikmat sudah banyak terimanya, ibadahnya sedikit, salatnya pun sedikit, salat sunat tiada sama sekali, wa ummuhu hawiyah, maka nanti kata Allah SWT, orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Di dalam ayat lain Allah jelaskan kapan itu bisa terjadi, bila kita terima balasan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncang dengan sangat dahsyat, itulah dinamakan kiamat, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Pada waktu itu manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Manusia yang hidup di kala kiamat itu datang dan tercengang, mengapa bumi jadi begini, padahal dulunya tidak seperti ini. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya
Tuhan telah memerintahkan yang demikian itu kepada bumi. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, manusia keluar dari kuburnya karena goncang sangat dahsyat tersebut dan keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasan tersebut. Begitupun sebaliknya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibnu Abbas menafsirkan apa yang maksud dengan idza zulzilatil ardu zilzaha. Apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya yang sangat dahsyat, yakni bumi bergerak dari bawah, dibalikkan kaum muslimin, dan bumi mengeluarkan semua isi yang berada di dalamnya. Manusia-manusia yang wafat dahuluan, mulai dari Nabi Adam, dikeluarkan oleh bumi sehingga bumi menjadi kosong. Jadi itulah kiamat apabila telah terjadi. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Syekh bin Bishr berkata dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang ayat, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Dia berkata, yakni Allah berfirman kepada bumi, katakanlah wahai bumi. Maka bumi pun berkata, menyampaikan beritanya. Apa berita yang disampaikan oleh bumi? Pada hari itu manusia keluar dari bumi, dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, menceritakan bahwa anak Syanu dulu kerjanya berzina. Anak Syanu dulunya waktu hidup di dunia dia berjudi dan bermacam-macam dosa dilakukan, disampaikan oleh bumi di waktu itu. Maka manusia di waktu itu dikelompok-kelompokkan. Mana manusia-manusia yang di atas bumi melakukan perzinahan, semua orang melakukan zina dikumpulkan dengan bersama-sama pezina. Begitupun pejudi, begitupun yang peminum arak yang banyak dosa. Begitupun sebaliknya kaum muslimin, orang-orang banyak amal solehnya, banyak sedekahnya, banyak puasa sunatnya, diterima amal ibadahnya, maka juga dikelompokkan pada suatu kelompok yang lain. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, balasan terhadap setiap perbuatan sekecil apapun akan diterima oleh orang yang melakukannya. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan, sedekah, korban, walaupun seberapa yang dikasihkan kepada masjid dan sebagainya, balasannya akan diterima, akan dilihat pada hari itu, pada hari kiamat tersebut. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebatas zarah pun, sekecil apapun, walaupun sebelah tamar, dia mensedekahkan tamar tersebut, namun juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dilakukan oleh manusia di atas dunia ini dosa besar seperti berjudi, berzina dan sebagainya, itu juga akan dilihat balasannya nanti setelah hari kiamat datang tersebut. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dari itu kaum muslimin, pada hari yang berbahagia ini, bagaimana yang telah sampaikan tadi, bahwa orang yang akan memperoleh kehidupan bahagia nanti di akhirat adalah orang yang banyak amal salehnya.
Di bulan Zulhijjah ini kaum muslimin ada 10 hari di awal, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sangat dianjurkan oleh Nabi untuk beramal ibadah, beramal soleh, yang mana amal tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Di antara amal-amal yang dilakukan adalah melaksanakan haji dan umrah. Bulan Zulhijjah dikenal dengan sebuah bulan haji, dengan sebutan bulan haji, karena pelaksanaan ibadah haji hanya sah bila dilaksanakan pada bulan ini. Haji merupakan satu daripada rukun iman yang 5 yang wajib dilaksanakan bagi orang yang memiliki kemampuan, baik kemampuan harta maupun fisik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nabi pun mengatakan, memintakan, wahai sekalian manusia, sungguh telah mewajibkan Allah di atas kamu mengerjakan haji, maka berhajilah, kata Nabi SAW. Adapun keutamaan para haji dan umrah, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada balasan bagi orang yang haji itu kalau mereka melaksanakan haji dengan betul, kecuali haji dibalasi dengan surga. Itulah haji yang mabrur. Kemudian di antara amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah berpuasa. Di antara adalah puasa dari 1 sampai 9. Dan yang lebih penting lagi adalah puasa di tanggal 9 Zulhijjah, yakni namakan puasa Arafah. Siapa yang melakukan puasa Arafah kemarin, kata Rasulullah SAW, maka diampuni oleh Allah SWT dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian pada hari ini 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini kita disuruh berbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian kaum muslimin juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW berkorban, mengkorbankan binatang ternak seperti kambing, sapi, kerbau, kibas dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, orang yang mampu melaksanakan korban, tetapi dia tidak melaksanakan korban, maka jangan dekati tempat sembahyang kami, kata Rasulullah. Ini satu sanksi bagi orang yang mampu melaksanakan korban, tapi dia tidak mau melaksanakan korban. Jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah SAW. Demikian juga haji. Orang yang mampu melaksanakan haji, mampu dalam segala hal, tapi dia tidak melaksanakan haji, maka pilihlah mati di antara dua, mati Yahudi ataupun Nasrani, kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin, jamaah Id yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara kegunaan ibadah-ibadah yang dilakukan, yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana haji tadi, adalah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Begitu pun ibadah korban yang kita lakukan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang utamanya adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, dia akan menjadi saksi di atas perbuatan yang telah kita lakukan. Kita mau mengorbankan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya menyuruh berkorban kepada umatnya, tapi dia sendiri dulu yang melakukan. Nabi kita Muhammad SAW berkorban setiap tahun 2 ekor kibas.
Satu di antara dua itu dia mengorbankan untuk dirinya dan keluarganya, dan satu yang lain untuk umatnya, kita ini kaum muslimin. Kemudian yang jadi pertanyaan, siapa umat Nabi Muhammad yang mendapat pahala korban dari Nabi kita itu? Pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Dia menyampaikan, kullu ummati, seluruh umatku yadkhulunal jannah atau dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali orang yang enggan, kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani, umatku adalah orang yang mentaati aku. Orang yang enggan itu adalah orang yang mendurhakai aku, kata Rasulullah SAW. Berarti orang yang mendurhakai Rasulullah, orang yang tidak mematuhi sunnah Rasulullah, tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak mendapatkan pahala korban yang dilakukan oleh Rasulullah, ataupun nanti di akhirat kelak tidak dapat menerima syafaat dari Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Sidang jamaah Jumat, sidang jamaah Id rahimakumullah. Dari itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga sebelum ajal kita datang. Karena ini Allah SWT masih banyak diberikan kepada kita. Mari kita dengan ikhlas mengorbankan sebagian dari harta-harta tersebut. Kalau kita contohkan kepada sahabat Nabi kaum muslimin, kalau diminta oleh Rasulullah untuk mengorbankan hartanya, Abu Bakar mau mengorbankan semua hartanya. Kita kaum muslimin cuma diminta sepersekian daripada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain pula Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang kedua, dia bisa atau mampu mengorbankan hartanya separuh dari harta semuanya. Bagaimana kita kaum muslimin? Berapa harta kekayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Berapa banyaknya jumlahnya anak yang diberikan? Berapa banyak ternak yang bisa kita miliki? Berapa kekayaan yang kita miliki? Sidang jamaah Id rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah pendek kita pada ini ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih-lebih berkhatib yang menyampaikan Tawir biya ulil absar la'alli wa la'alakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka ikhlaskanlah salatmu, baik yang wajib maupun yang sunat, dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Sembahlah Dia satu-satunya, jangan dipersekutukan dengan yang lain. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah, siang, malam, pagi dan petang ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni ya Allah, kami terus dalam keadaan berdosa ya Allah, dan tidak bisa masuk ke surga-Mu ya Allah. Karena masuk surga itu adalah orang-orang yang tidak berdosa ya Allah. Sekali lagi ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang ibu bapak kami ya Allah, baik yang hidup ataupun yang telah mati ya Allah. Kalau seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, ampuni dosa mereka, panjangkan umur mereka ya Allah, tetapkan iman mereka ya Allah, jadikan mereka itu orang yang mentaati-Mu ya Allah. Seandainya orang tua kami telah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, sejukkan ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman dari surga-Mu ya Allah. Nanti setelah kiamat datang ya Allah, pertemukan kami dengan mereka di dalam surga Firdaus bersama Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kawan-kawan kami yang melaksanakan haji, dapatkan mereka haji mabrur ya Allah. Dan terimalah semua korban-korban kawan-kawan kami seluruh dunia ini ya Allah, dan bisa nanti memberikan syafaat pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa buya kami ya Allah, buya Muhammad Sa'ad, buya-buya yang sekitarnya ya Allah, karena tanpa beliau kami tidak tahu dengan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma halikal kafrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa yahudi wa sunani fi Palestin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.